Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan malam kali ini kita ketemu lagi dalam acara Sinau Budaya Tetembangan Mocopat Kidungan Jula Juli Malangan, yang temanya kali ini mengangkat tentang Dandang Gulo Kamardikan. Kenapa kita mengangkat soal Kamardikan? Ya kan karena bulan ini kita menyelenggarakan acara ini masih di bulan Agustus. Jadi kira-kira 2-3 hari yang lalu kita merayakan kemerdekaan. Kemudian kenapa Dandang Gulo? Ya biar kemudian kita merasakan manisnya kemerdekaan kali ini. Masuk Jadi temanya ya dibuat-buat saja, gak senang, apa-apa. paling senang. Iya. Saudara sekalian yang berbahagia, jadi terima kasih atas kehadiran Anda semuanya di Kampung Budaya Polowijen. Ini acara Sinau Budaya, ya, rutin diselenggarakan tiap Jumat malam bersama dengan Ki Suryono, guru Mocopat Kampung Budaya Polowijen, sama Ki Sutono ya. Ki Sutono ini salah satu penghitung KBP Kampung Budaya Polowijen yang memang kegiatannya sebenarnya adalah rutin. Dulu rutin sebelum COVID itu kita lebih dari berapa kali ya Pak Suryo, mungkin lebih dari 100 kali ya kita mengadakan. Jadi 2 tahun rutin tiap hari Jumat itu, tiap hari Jumat itu sudah melakukan ini kegiatan Mocopat rutin 2 tahun. Jadi kita sudah mulai di tahun 2018 sampai dengan 2020 awal. Mandek karena pandemi COVID. 2 tahun pula kita berhenti. Nah, sekarang kita rutinkan kembali. Tetapi dalam serial yang berbeda. Kalau dulu hanya STMJ judulnya, namanya Sinau Tembang Mocopat Jowo. Tapi sekarang kita rubah menjadi namanya Sinau Budaya. Tetapi kemudian diiringi dengan tembangan-tembangan. Ini yang kedua. Terus berikutnya kapan-kapan kita juga akan menghadirkan narasumber-narasumber yang lain yang membahas soal lain. Mungkin bukan hanya soal tembang saja, karena memang tembang itu nanti pada akhirnya menjadi salah satu selingan, tetapi memang ke depan memang fokus di soal sinau budayanya. Macam-macam kita bisa bicara tentang cagar budaya, ya toh? Bisa bicara soal 10 objek pemajuan kebudayaan. Itu yang penting dikupas. Ada seni tradisi, terus kemudian ada tradisi ada kegiatan adat tradisi, ya, ada ritual, ada pengetahuan tradisi, terus kemudian ada bahasa lisan, gitu kan, atau folklore. Itu semuanya akan kita kupas. Ada teknologi tradisional, itu kan semuanya bisa kita kupas. Bahasa tradisional, mungkin manuskrip, itu juga kita bisa kupas dalam kegiatan Sinau Budaya di Kampung Budaya Polowijen. Ini terima kasih ada peserta dari UB ya. Oke, jurusan antropologi. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kapan-kapan teman-teman diajak lagi ke sini. Ya, insya Allah materinya padat dan menyenangkan. Tapi yang namanya Sinau Budaya ya mungkin nuansanya masih begini ya. Ke depan mungkin akan ada tampilan-tampilan yang menarik. Terima kasih, salam buat teman-teman untuk bisa mengikuti acara ini. Ini Ki Suryono. Jadi Pak Suryono ini adalah guru Mocopat Kampung Budaya Polowijen yang sudah lama menggawangi di acara-acara seperti ini di Kampung Budaya Polowijen. Beliau juga pensiunan, mantan kepala sekolah guru. Jadi juga cukup mumpuni di bidang ini, dan dulu memang mau belajar tentang bahasa Jawa, tentang apa saja, insya Allah ada di beliau. Jadi belajar tentang Pranoto Adicoro, misalkan gitu ya. Belajar tentang
tata cara pengantin ya dengan adat Jawa itu semuanya bisa kapan-kapan kita kupas juga gitu ya. Terus ada Pak Sutono yang memang ini bisa dalang multi talent itu ya, sudah bisa ngitung gitu kan, bisa bikin topeng Pak Sutono lengkap. Saudara, kali ini kita bicara soal Dendang Gula dan mungkin sebaiknya bisa dimulai dengan bacaan Al-Fatihah dan nanti kemudian ditembangkan dengan Terjemahan. ya terjemahan Makna. pakai Dendang Gula apa? Dendang Gula Dendang Al-Fatihah ya. Dan makna dari Manang Dendang Gula Al-Fatihah. Nah, Kita buka ya, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka acara ini dengan bacaan Al-Fatihah. Ah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo Pak Sun. Kula ngangge basa krama menapa basa Indonesia? Saged nampi naik basa Bahasa Jawa krama, atau bahasa basa Jawa, basa Jawi saged krama boten patos saged. Bahasa Indonesia Maksud kula maksud saya kalau memang bisa menerima karena ini tradisional bahasa Jawa ya, kebudayaan Jawa akan saya dengan kata pengantarnya bahasa Jawa basa krama, tapi kalau adik-adik belum bisa ya saya pakai bahasa Indonesia. Kira-kira bisa apa enggak? Ya karena mocopat itu kebanyakan bahasa Jawa. Kalau nanti sudah campur sari baru berbeda gitu. Ini ya sudah kalau gitu. Kalau Dendang Gula ini tetap bahasa ini. Kalau penjelasannya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Iya. Ini terima kasih atas kehadiran adik-adik. Terima kasih juga kepada Bapak Babinsa yang telah rawuh, alhamdulillah. Ini tadi dibuka oleh Pak Ki Demang dengan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang ingin saya kerjakan nanti berjalan dengan lancar, selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbil alamin. Adik-adik dan Bapak Ibu, saya akan menerjemahkan apa isi dari Al-Fatihah tadi dengan ditembangkan mocopat, yaitu tembang Dendang Gula. Tapi ini enaknya pelok apa slendro, Pak? Lek pelok iku dhuwur, lek slendro ya namanya slendro. Ya apa Pak Babinsa, enak slendro apa pelok? Pelok. Oh iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan dari ini makna dari Al-Fatihah tadi loh, dibuat tembang mocopat. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi nyebut ing asmane Gusti Allah ingkang maha mirah, maha asih sejatine, puja lan puji iku amung Allah ingkang darbeni Gusti ning alam donya ya alam sawaku maha welas asih cetha kang ratoni dinaning agama yakti
kukuting alam donya. Menika ingkang bait pertama, ingkang bait kaping kalih sakmenika. Amung kunjuk mring paduka Gusti, kula nyembah saha kumawula angrerepa depe kula nyuwun pitulungan tinedana mergi kang yakti margining tiyang kathah ingkang bagya paduka paringi nikmat sanes margi bebendulan sasar sami. Amin tutuping donga. Makaten menika maknanipun surat Al-Fatihah ingkang nembe dipun waos menika menawi dipun tembangaken ngaten menika waosanipun. Lah sakmenika monggo badhe nyekar menapa latihan menapa anu adik-adik sampun maos wonten YouTube. Dereng masalah mocopat menika dereng wonten anu urung. Oke, ya segera. Nggih, ngapunten, Pak Ji, gini Pak Dejor, mungkin sedikit diulas apa itu mocopat gitu, biar kemudian ini para pemirsa yang ada di depan kita ini tahu mocopat ada apa saja, tidak masalah gitu kan, kita mengulang dan kemudian kali ini mungkin kita akan fokus di soal dandang gula. Oke, monggo. Matur nuwun. Kalau gitu ingin saya jelaskan kembali bahwa tidak terlalu panjang, ya, terlalu panjang. Singkat saja bahwa tembang mocopat itu digunakan dulu zaman dulu para wali di dalam menyiarkan agama Islam, karena waktu itu orang-orang Jawa senangannya nembang. Jadi kalau ingin mengajarkan agama Islam itu sulitnya setengah mati, karena kepercayaan orang Jawa dulu bukan Islam tetapi dinamisme, animisme seperti itu. Akhirnya cari jalan yang terbaik mengikuti kondisi dan situasi masyarakat Jawa, yaitu menciptakan tembang. Tembang itu ada 3, tembang besar, tembang ketengahan, tembang kecil. Tembang kecil itu tembang mocopat ini termasuk. Itulah tembang mocopat itu ada 11. Banyaknya mungkin di SD pernah diajar, tapi saya tidak percaya kalau orang Malang, maaf, jarang yang bisa nembang. Guru, walaupun kecuali kalau orang jadi guru di Malang, tapi dia berasal dari Madiun, dari Trenggalek, dari Insya Allah Bijang Blitar gitu. Tapi kalau khusus orang Malang saya tidak percaya. Itu kemudian berikutnya bahwa sudah 11 tadi, diantaranya ya ingin tahu semua 11 itu apa saja namanya? Pengen. Yang pertama Mas Kumambang. Ya, Mas Kumambang. Itu jadikan falsafah kelahiran manusia yang masih ada di dalam perut. Di dalam perut itu ditembangkan
Mbobot iku tembangannya jenenge Mas Kumambang. Kalau sudah 9 bulan 10 hari lahir keluar mijil, tembangannya mijil. Lek wis mijil, halaman 2. kalau sudah mijil ya, itu nanti akan menyesuaikan dengan kondisi dan situasi alam. Anaknya dibina, dilatih, namanya dikanteni, diberi sesuatu, dilatih itu jenenge dikanteni, dan bisa menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi. Akhirnya jadi pinter, ya bisa makan, bisa jalan, bisa nyanyi dan sebagainya. Itu kantil, kinanti tembangnya itu. Jadi kalau udah mijil, kinanti. Nomor 3 kinanti. Nomor 4, kalau sudah jadi kinanti, akhirnya anak itu besar. Besar seperti adik-adik itu menjadi dewasa. Ya. Jadi remaja, warna bagus, cantik, molek. Ya. Itu akhirnya ingin tahu segalanya. Kalau seperti Anda itu dalam fase sinom. Tembangnya tembang sinom. Remaja itu tembangnya tembang sinom. Enak tembang sinom itu tembangnya, ya. Karena apa? Kondisi orangnya cantik-cantik dan ganteng-ganteng dan sebagainya, dan pinter-pinter kreatif. Setelah sinom, Anda akan bergaul dengan pria, ya, prianya ganteng dan sebagainya, pandai, Anda tertarik. Lek wis tertarik, kasmaran, ya toh, cinta. Judulnya dadi ditembang nih, tembang Asmarandono. Asmarandono iku penak tunggalan. Oh seneng kok Asmarandono tuh, kasmaran kok ya, cinta. Ya. Piye rasane wong cinta ya ngene iku. Terus cek rasa coklat. ya enak. Lek wis rasa cinta, wong tua bingung lho. Anakku kok wis gak kena dipisahne sik kuliah kok wis gak iso pisah. Kadang-kadang terjadi, ya itu belum selesai kuliah sudah kalau orang tuanya ndak kurang perhatian, akhirnya orang tua bingung, digambone ki apa? Dikawinke, dinikahno. Lah tembange lek wis teko mari iku mari sinom terus gambuh. Asmara mari Asmarandono wis kepencet karo lanang wedok digambune yang bapak ibu ben aja melakukan sesuatu yang ndak baik, misalnya zina gitu. Itu setelah gambuh, wah ini dunia milik berdua. Paling nikmat di dunia. Iku Dandangkulo. Gambuh iku cocok. Mari gambuh kuwi wis digambone ya wis. Mari gambone ngrasakne enake iku jenenge Dandangkulo. Ya. Dandangkulo kuwi enak, gula kuwi enak, gak ono wong gak seneng gula. Sapa? Gak ono di dunia semasem. Lek wis Dandangkulo, Diabetes ora kakean gula. lek wis Dandangkulo, aja enak-enak, seneng tok, enggak mungkin. Dandang gula iku dandang iku silite dandang iku. Iya. Ireng pahit, Gula ndek. gulane legi. Ya kaya masuk ke silit. Kehidupan, merasakan kehidupan pahit manisnya kehidupan. Iya. Lah, iki engko Pak, lek wis iku mari Dandangkulo, iki engko golek sandang pangan, berbakti. Kudu berbakti ngabdi, durma dharma, mendharma baktikan dirinya kaya panjenengan kuwi isih tahap durma dharma bakti. Nih, sok-sok golek sandang pangan. Sampeyan tukaran barang karo bojo sampeyan, karo anak, karo putu, karo sok-sok, karo dulur, karo tangga, iku mergane golek kebutuhan hidup untuk menikmati hidup. Tembange kaya panjenengan dalam fase durma. Ya, durma iku nakal, dene wayang ka lho. Ngengkelan bener salah njaluk menangi dhewe. Iku tembang durma. Wis nomor pira ku mang durma iki mang nomor 10, nomor 9. Mari durma. Nomor 8 ya mang. Mari durma wis udur-uduran, wis tuwa. Akhire kesel. Wis tuwa. Ya, wis tuwa, wis leren. Mari ngono lek leren dadine pangkur wis mungkur. Kaya Pak Babinsa wis pensiun, wis anake wis gede-gede kabeh, ning omah wis ndek putu,
wis pikirane wis gak apa duniawi sudah tidak begitu dipikirkan, harta itu tidak begitu dipikirkan, hanya diharapkan lek wis pangkur itu banyak mengabdi, banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ngibadah sing bener, jujur, tawakal, tawaduk, sehingga nanti untuk sangu di akhirat banyak ngamal juga. Itu lek wis pangkur. Nomor 9 pangkur iku. Lek wis nomor 10 wis mari pangkur. Kaya aku ngenteni kapan aku budal, mergane aku wis mari pangkur, saiki aku iki pangkur wisan. Alami pangkur. Mari ngono ngenteni kecate nyawa. Ngerti Mbak kecat nyawa? Pisahe raga karo nyawa. Tembange megat roh dilek ning tembang maca pati megat truh. Iku sing nomor 10. Lah wis kecat nyawa wis roh karo jiwa pisah. Dadi apa? Dibungkus karo kain putih, jenenge dadi apa, Mbak? Pocong. Ning tembang diarane tembang pucung. Dadi sing 11 iku tembang pucung iku digawe falsafahe wong Jawa, tapi ning psikologi enggak ngono. Wong luar negeri enggak psikologi enggak ngono ya, Pak ya. Enggak. Setiap nanti Pak Kiai juga mungkin punya pandangan sendiri-sendiri itu mengenai tentang mocopat masalahnya. Ya. Saya kira itu tentang Kemudian kalau lho apa sih Pak kok diwarani mocopat? Mocopat itu tegese maca papat suku kata. Saben papat suku kata jenenge wondo iku mandeg. Tapi urung mesti delok artine ya apa. Lah artine enggak cocok digawe 5 suku kata iso. Dadi 5 kata, 4 suku kata mandeg. Upamane ngelmu iku papat mandeg sik. Kelakone kanthi laku. Kelakone kanthi laku. Iku contone. Dadi ngelmu iku lho papat to, ngelmu iku. Mulane akhirnya diarani tembang mocopat. Lah tembang mocopat ki ora mek iku tok aturane, gawe guru lagu, guru wilangan, guru gatra. Guru lagu tegese saben sak gatra sak kalimat iku akhir katane apa? I apa u apa e apa o. Iku guru lagu. Terus guru wilangan akeh suku kata sak gatra ke sak lare, akeh suku kata pira? Sing ketiga pathokane gawe guru gatra akeh kalimat sak padha sak bait, akeh kalimat sak bait iku pira? Dadi guru lagu, guru wilangan, guru gatra iku. Lek ora ngangge aturan iku tembang iku jenenge dudu tembang mocopat. Ya ning kono buku wis ana. Dadi lek pucungke tebok apa? Gatra pertama tebok apa ning kono ana. Sing gatra kedua pira? Guru wilangane tebok apa? Sing gatra ketiga tebok apa? Jumlahe mau 4 lek pucung kuwi. Lek tembang kuwi luwih saka 5 lare, berarti iku dudu pucung. Ya. Wis ya Mbak iki ya. Iku masalah sedikit uraian tentang tembang mocopat. Lah gunane kanggo apa? Lek biyen dienggo hiburan wong biyen ki ora teknologi sing canggih. Dadi yo senengane yo wis ngumpul-ngumpul ning omah baye, cilik kae sok-sok wong tuwa ngumpul ura-ura, tetembangan. Jaman biyen lek saiki digawe apa? Dienggo ngiringi wayangan, dienggo ngiringi ketoprak, utamane saiki campur sari. Digunakake biasane campur sari itu dienggo bawa mbuka. Apa nih Pak iku? Buka ane. Apa Pak jenenge? Langgame, buka langgame. Kanggo buka langgame iku gangge bawa. Sulung. Iku. Gunane saiki begitu karena sudah
teknologi canggih dan banyak yang tidak senang sekarang. Tapi kita ayolah berusaha untuk melestarikan budaya kita yang adiluhung ini yang banyak diminati orang-orang luar. Lah kalau kita sendiri tidak mau melestarikan, terus siapa yang mau melestarikan itu? Iman ya. Itu saya kira itu yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Ya. Oke, nggak apa-apa. Sebelumnya kita nanti akan kembali ke masalah praktek dandang gula, Pak ya. Nah, yang tadi juga sudah ditembangkan melalui arti dari Al-Fatihah secara bahasa Jawa. Tadi itu yang ditembangkan oleh Pak Sur tadi itu adalah dandang gula juga, tetapi itu adalah maknanya Al-Fatihah. Jadi sebagai pembuka acara kali ini. Saudara, 11 tahapan dalam 11 jenis ya sebenarnya 11 jenis dalam tembang mocopat itu sebenarnya menceritakan tentang 11 tahapan kehidupan manusia. Ya. Jadi kalau bicara dalam ilmu psikologi, si Piaget saja itu paling banyak. Itu menyebutkan tahapan manusia itu ada 7. Natal, prenatal, natal gitu kan. Jadi prenatal itu di dalam kandungan, terus kemudian natal itu kelahiran, sampai kemudian anak, terus balita, ya terus kemudian anak, remaja, dewasa, dewasa akhir, tua 8 kan. Itu. Tetapi kita fase kehidupan kita ya, itu adalah di Mocopat ternyata tadi disebutkan 11. Jauh lebih banyak. Nah, saya mau tanya, kalau di antropologi berapa jumlahnya? Ada nggak tahapan perkembangan manusia? Secara antropologis? Hah? Nggak ada? Oh, ada sebenarnya ya. Nanti kita tanya sama Mbak Google. Secara antropologis apa? Ya memang gitu. Kalau secara sosiologis juga ada. Jadi dalam setiap ilmu itu kan sebenarnya dia menceritakan. Mungkin akan lebih simpel gitu kan. Oh, masa bermasyarakat, masa bekerja, misalkan begitu. Ada masa-masa itu sesuai dengan keberfungsian. Itu begitu. Ternyata sebenarnya kalau mau bicara tentang fase kehidupan manusia endogenous dari sebuah ilmu tentang kehidupan, ya sebenarnya di Jawa ini melalui Mocopat. Itu yang luar biasa dan ini mestinya harus dikupas dan ini mestinya harus menjadi teori psikologi. Mohon maaf, jadi teori psikologi Jawa ini harus menjadi teori psikologi dan menjadi handbook atau mungkin menjadi ya itu endogenousnya psikologi manusia di situ. Kenapa kemudian kita masih menggunakan teori-teori lain? Jadi teori ini cukup komplit sebenarnya. Oke, Mocopat gitu. Jadi ini promosi juga nih gitu ya. Teman-teman psikologi gitu ya. Atau mungkin teman-teman antropologi, sosiologi dan sebagainya. Ini bisa dijadikan patokan. Nah, kira-kira demikian. Kita bisa ke depan kita bisa akan mengupas lebih banyak. Sekalipun kemudian kehidupan itu tentu akan berhadapan dengan persoalan lingkungan, persoalan budaya, persoalan lain-lain. Tapi itu masih fase kehidupan. Nah, saya mau tanya nih Pak Sur, ini kan mumpung kemerdekaan ya, kita dandang gula aja nggak apa, biar agak senang-senang gitu ya. Monggo ini nanti bisa dibuka di mana, tapi tolong dijelaskan dandang gula itu apa Pak Desur, gitu ya. Dan kemudian lebih banyak bercerita-cerita tentang apa. Tadi kan disebutkan kalau tembang mijil itu seperti ini gitu. Karena lebih banyak menceritakan tentang kelahiran, proses-proses kelahiran. Nah, dandang gula itu bercerita tentang apa? Mungkin tentang soal kasmaran itu kan. Dandang gula. Dandang gula ya tinggal enaknya itu. Kasmaran sebelumnya kan asmarandono itu kan. Nah, sudah asmarandana berarti orang persoalan percintaan. Nah, kalau dandang gula itu ya soal kehidupan pahit legine kehidupan. Nah, mungkin seperti itu. Monggo Pak Ade. Nun sewu, mau nembang dandang gula yang mana sih? Yang karena banyak sekali syair-syairnya yang bermacam-macam. Apakah yang seperti alamat ya Pak ya? Yogyaniro itu. Ya wis gak apa-apa Yogyaniro. Ya, itu. Ya Pak. Halaman berapa itu? Itu Yogyaniro dandang gula. 18. 18.
itu dibuat selindro saja ya Pak ya enak ya. Monggo. Selain selindro ki enak. Ayo Pak, panjenengan. Ayo Pak Suto nggak apa-apa. Yogianiro. Yo. Diikuti enggak nih? Diikuti ya? Ya diikuti toh. Nanti kalau sudah bisa baru sendiri-sendiri untuk ngetes evaluasi. Mari ya, pelan-pelan ya. Ya sekali-kali diikuti nggak apa-apa. Pelan-pelan ya. Ya diikuti toh. Contoh dulu mulai Sak awal baik sampai sak lari, Ya. sak gotro Pak, sak lari. Yogyaniro. Monggo nerokaken. Yo. Yogyaniro. Kang para prajurit Kang para prajurit. Kencengan Ikuti aja nggak apa-apa. lamun bisa sami anulodo kenceng mawon nggih. Nggih. Lamun bisa sami anulodo do ing nguni do ing muni caritane caritane kucing kok akeh Pak kenceng ae caritane andeli andeliro andelira sang prabu kenceng andeliro sang prabu sasra bau sasra bau ing Maespati ing Maespati aran pati swanda aran pati suwanda bawa iki lelabuhan lelapu waniro lelabuhan nipun lelapu wanipun lelabuhanipun kang kinelung kang kinelung triprakara triprakara gunakaya gunakaya urune kandenan tepi burun ingkang den antepi nuhoni trau tama nuhoni laku utama itu bacaannya laku utama tapi yang benar itu tra utama oleh buat nyanyi itu. ya wis Maaf ya ini sesuatu lama nggak belajar. enggak apa-apa Nun sewu ya. Atur, Pak. Coba Miknya. kalau saya maaf lo ya Pak ya. ih jangan apa-apa terus nanti Enggak. oke Tiga penak alon-alon pendek-pendek.
Nah, ngono. Iya. Setuju? Oke. Ya wis. Yogyaniro, monggo. Yogyaniro Kang para Kang para prajurit prajurit lamun bisa sami anulodo sami anulodo do ing uni caritane andelira Sang Prabu Sang Prabu sosro bau sosro bau ing Maespati ing Maespati aran patih Suwanda lelabuhanipun kang ginelung Triprakara Gunakaya purun ingkang den antepi nuhoni trahu tomo ngaten pendek ya mungkin enggal saged mangke menawi panjenengan sampun pinter panjenengan cengkok monggo sakersa ingkang penting sakmenika dasar swara swantenipun saged. Jadi intinya yang penting kita pembiasaan. Iya. Kalau mau pengen bisa, ya di tutorial YouTube banyak. Kan gitu kita bisa belajar. Bisa ikut itu kan? Iya. Nanti kalau ini sudah pinter, pendek-pendek digawe bawa. Pak Nur mau nyoba Yogyaniro? Coba. Coba digawe bawa. Telok. Digawe bawa. Apa lecet baleni maneh kerti dia. Ya. Nggih. Yogyaniro Kang para prajurit lamun bisa sami anulodo do ing uni caritane andelira Sang Prabu sosro bau ing Maespati aran patih Suwanda lelabuhanipun Derek Mak lelabuhanipun kang ginelung Triprakara Gunakaya purun ingkang den antepi nuhoni trautama. Mungkin Pak De, ini bisa dijelaskan ini kok tema tentang dandang gula. Ini nampaknya ini kaitannya tentang Kamardika. Kok Bapak bicara tentang Yogyaniro, Kang Para prajurit, ini prajurit apa? Terus kemudian ada Prabu Suwanda, ini maksudnya apa? Mungkin bisa diceritakan Pak De. Betul. Nah, ini gitu ya. Betul. Tentang zaman dahulu waktu zaman kerajaan. Tadi seyogianya Kang para prajurit iku lamun bisa nyuntuwa. Dadi prajurit iku nyuntuwa. Nyuntuh sapa? Nyuntuh siapa ya? Ya.
nyuntut dek jaman semono ing uni caritane iki cerita dek jaman semono. Andelira Sang Prabu mercayani marang raja Sang Prabu. Andelira adelne mempercayai nyang ratu. Ratu biyen kan ya adil, enggak korupsi. Ya Andelira Sang Prabu Sosrobau ing Maespati, raja ing Maespati. Iku sing diandel sing ditiru niruwa raja ning Maespati. Arane Prabu Patih Suwondo. Patih Suwondo. Iku sing prajurit mang lho. Prajurit mang jenenge Patih Suwondo. Labuhanipun yaiku labuhan pengabdiane. Ya, pengabdiane kang kinelung Tri Prakara ana 3 labuhan iku aku lali labuhan. Labuhan ada tiga. Di antaranya apa Pak? Mungkin Pak Babinsa tahu. Bela Negara itu ada di sini kali ini diadakan 3 tri apa sing tri bela apa itu bela bangsa, bela negara, itu pokoknya ada sebenarnya saya lupa, nanti saya carikan kalau ingin tahu. Ada cuma saya lupa ya. Dek nalika semono ada hanya 3 yang diutamakan itu. Kemudian Gunakaya purun ingkang den antepi. Golek sing kira-kira mbok antepi sing ndi? Sing kok percaya di antara 3 itu tadi, mana yang mampu kamu lakukan, yang mana? Den antepi iki ditenani, disungguh-sungguh belajar sungguh-sungguh itu. Nggo apa? Nuhoni Prakutama. Kanggo apa mbuktekne laku sing bagus. Ya. Aku ngabdi demi kebaikan. Ya. Nuhoni Trahutama, nuhoni jiwa sing utama. Mempertahankan jiwa yang utama itu. Di antaranya itu. Ya. Jadi kita ku zaman biyen lek prajurit kudu kaya contone raja. Raja iku wis dadi contoh segalane. Terus itu. Jadi nampaknya saudara berbicara mengenai masalah tembang mocopat pada malam hari ini dengan tema Dandang Gulo Kamardikan. Itu kemudian di tembang ini itu sudah ada contohnya ternyata. Ya, salah satunya adalah dengan Dandang Gulo Yogyaniro itu tadi, ya. Ya, jadi bait per bait itu kan tadi sudah kita tembangkan bersama oleh Pak Desur, dan nampaknya tembang yang sudah diciptakan oleh ini penciptanya siapa? Leluhur ya, mungkin leluhur kita ya para pendahulu yang menciptakan ini. Sebenarnya setiap orang bisa saja menciptakan lagu-lagu, tembang-tembang begini ya, bisa gitu loh. Karena asal mengikuti pakemnya bisa. Jadi kita saja bisa kok menciptakan. Tetapi disesuaikan bahwa tembang itu cocoknya apa? Tentang Gulo, Asmorondono, Durmo kan begitu. Nah itu memang sudah dipilah. Nah nampaknya Dandang Gulo kali ini kita berbicara tentang keperwiraan seorang prajurit itu bagaimana ya. Harus mencontoh para pendahulu kita ya tentang prajurit yang ternyata dia memegang teguh Triprakara itu ya pembelaan terhadap 3 hal. Mungkin bela bangsa, bela negara, mungkin bela agama, kan begitu. Mana yang mampu kita lakukan? Ya kan? Kan gitu. Apalagi yang kita bela. Karena memang di sini kita berbicara soal keprajuritan. Mungkin dulu juga tembang ini diciptakan adalah dalam rangka itu, memberikan semangat, motivasi gitu kan. Para pejuang-pejuang pendahulu kita itu seperti itu, tapi dengan gigih mempertahankan 3 hal. Tapi mana yang utama yang bisa kamu lakukan? Jadi tidak semuanya gitu loh. Nah, nampaknya tema kita cocoknya itu. Kita masih hari kemerdekaan gitu. Kira-kira itu seputar tentang soal mocopat, tentang gulo. Nah, tapi sisi lain kita juga akan bicara soal jula-juli
Malangan. Nah, itu monggo. Ini ada Pak Suto, tadi juga Pak Suto juga ternyata juga bisa apa namanya mencoba. Tapi ada mau pertanyaan dulu? Kalau mau tanya nggak apa-apa. Monggo. Oke. Simpel-simpel aja, tanya apa untuk apa. Yang gitu. mungkin ada, Cik. Mungkin komentar sih Pak. Komentar gimana? Saya sendiri tuh sering banget dengar tembang-tembang kayak gini, hanya saja kita itu kurang dalam mengerti maknanya kayak gitu, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu Pak, yang susah. Oke. Jadi persoalannya hari ini adalah hampir semuanya anak muda, jangankan anak muda, orang tua pun yang saat ini juga sudah kehilangan pemaknaan dari tembang-tembang yang dilakukan. Makanya adanya sinau budaya, terus kemudian temanya kita Dendang Gulo. Dendang Gulo itu kita temakan, ya sudah kita fokus di satu tema ini aja. Jadi tidak mau cepat banyak, satu ini aja, satu tembang saja. Yang kebetulan kita ketemu isi Dendang Gulonya yang kita tembangkan tadi, maknanya itu. Apa yang kita tembangkan? Ya maknanya yang baru saat tadi kita sampaikan. Yang Pak Sur tadi ulas, juga saya tambahi tadi itu. Problem ya, berarti memang ini menjadi PR bersama. Ya sebenarnya caranya sederhana kalau bagi saya. Apa? Ya dirutinkan sesering mungkin. Nah, katanya Pak Sur tadi, Pak D ya, sampaikan ya, bahwa orang zaman dulu itu sedikit-sedikit nembang. Gitu loh. Jadi bersih-bersih rumah nembang. Terus kemudian mungkin mencuci nembang atau kerja bakti sambil nembang. Tapi nembang-nembang yang sudah ada. Ayo nembang apa kan begitu. Anak bermain itu juga nembang. Masa kecil saya juga, saya sudah masih nembang dulu itu. Nah gitu loh. Mungkin di situ sebenarnya nilai-nilai disampaikan di situ. Ya langsung diserap ya. Karena pakai lagu, pakai bahasa daerah, ya Jawa, mungkin yang Jawa yang bisa memaknainya gitu kan. Akan gitu. Nah sekarang itu. Jadi problemnya adalah pembiasaan. Nah sekarang sudah ya biasa. Dialek kita pakai semuanya pakai bahasa Indonesia. Kita pakai bahasa Jawa aja, Anda bingung tadi kan, nggak paham gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Ya? Ada saya orang Jawa. Sampai wong Jawa. Oh, alah wong Jawa. Wong Jawa ini Saking Lamongan. Lamongan radi lumayan, tidak rembakan. Jadi tembang mocopat ini di beberapa daerah juga sama ya. Jadi tembang mocopat ini di beberapa daerah itu juga sama. Di Madura itu ada apa? Macoan, namanya macoan gitu ya. Terus kemudian di Banyuwangi namanya ya sama. Macoan juga mocopatan atau apa. Di tempat yang lain juga sama. Ya sama, tapi dia dialeknya yang agak berbeda. Tidak masalah. Tetapi pesannya yang disampaikan sama. Mereka memakai bahasa Madura mungkin ada gitu kan. Pakai bahasa Banyuwangian juga ada. Kalau Lamongan saya kira juga sama kan, bahasanya adalah Mataraman. Mungkin seperti itu, sama seperti itu. Kira-kira begitu ya. Ya, mari sesering mungkin untuk kemudian mengikuti ini dan maknanya apa. Karena memang banyak makna-makna terkandung di dalamnya. Ya salah satu yang pengarang Mocopat ini kan ya rata-rata kan awal mulanya kan karangannya karangannya Sunan Kalijaga dan kemudian dikembangkan oleh penggemar Kinarto Sabdo. Kinarto Sabdo itu adalah salah satu dalang yang mungkin kenangan itu. Raja Mataram, yang salah satu yang menciptakan paling banyak itu Ronggo Warsito. Ya, jadi pujangga besar Jawa namanya Ronggo Warsito. Dia kemudian banyak sekali membuat gubahan-gubahan, karangan ya itu Mocopat. Ya, kalau sekarang itu kan siapa pencipta lagu terbanyak misalnya gitu, lagu dangdut Rhoma Irama. Ya mungkin Rhoma Iramanya zaman dulu itu ya siapa namanya? Ronggo Warsito kan pencipta lagu terbanyak gitu kan. Itu sama. Iwan Fals itu kan ratusan lagu yang menciptakan kan gitu. Sama. Dia menceritakan tentang apa? Tentang suasana, tentang alam, tentang kondisi. Dia menceritakan tentang keadaan, dia membaca keadaan tapi dinyanyikan dalam bentuk dan Mocopat yang dibagi dalam 11. Tapi kan tidak di zaman sekarang menciptakan lagu kan ya bebas saja, dia tidak punya satu pakem seperti Mocopat. Tapi kalau kemudian Kinarto Sabdo dia mempunyai pakem ya 11 itu.
Dia menciptakan mungkin puluhan, mungkin ratusan tentang mijil. Puluhan, mungkin ratusan tentang dandang gula, puluhan, mungkin ratusan tentang pocong, kan begitu. Yang itu menceritakan tentang soal kehidupan. Terus kemudian apa namanya? Terus kemudian ya dia dilakukan dengan lagu-lagu sesuai dengan pakemnya karena sudah dipakemi kalau mau copat itu. Menjadi enak kalau kemudian ditembangkan. Kapan-kapan kita juga buat, pastilah kita nanti akan buat iringan musik gitu ya. Nah, sambil campur sari. Jadi kan gitu. Jadi sebelum ada tembang campur sari itu ada langgam dulu. Gitu kan. Sebelum ada langgam itu biasanya dengan lagu-lagu langgam itu ada bowo. Kan gitu. Nah, itu pakemnya di situ. Bowo dia menyampaikan itu. Bowo ada yang kemudian disampaikan dengan cara mocopat ini, tapi bowo juga yang ada yang ditembangkan. Sudah dicengkok ya. Iya. Gitu. Yogya niro kang poro prajurit. Misalnya kan seperti itu. Kan melengking gitu ya. Nah, itu kan sudah ditembangkan. Tapi kalau mocopatnya ya seperti tadi itu. Yogya niro kang poro prajurit. Nah, kan gitu aja pendek-pendek. Asal notasinya adalah sama. Mencopat dasarnya. Itu begitu. Tapi bisa kemudian itu. Nah, setelah itu biasanya langsung masuk ke tembang macam-macam kan gitu. Kira-kira begitu ya untuk soal Dandang Bulo mencopat kali ini. Mungkin dilanjutkan dengan Pak Suto karena memang ini ada kidungan, ada juga jula-juli yang bisa kita juga kupas. Apa bedanya ternyata juga tidak jauh berbeda. Pak Suto monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kidungan sama mencopat itu, kalau kidungan itu mengikuti yaitu gending-gending jula-juli. Misalnya di bogong itu suara itu harus dibogur gitu. Misalnya contohnya itu akhir kata. Gong itu gur itu suaranya harus dibagong gitu. Jadi ini biasanya dipakai ludruk, banyolan. Dan ludruk itu dari dulu itu sudah dikenal bahwa ludruk itu adalah lembaga sosial desa untuk kesenian. Nah, kemudian tontonan, kalau orang dulu itu namanya tontonan. Tontonan itu betul-betul singkatan tuntutan alat penyambung lidah dari Bapak Kebudayaan. Jadi aspirasi masyarakat itu bisa melalui ludruk. Jadi kemudian silawatnya itu ngerti apa-apa itu kritik tapi membangun gitu. Sudah sekian yang saya ucapkan. Kalau ingin ngidung gini lamaran ya Pak ya? Ya, lalu ngitung aja nggak apa-apa. Lamaran ya? Lamaran, ya. Garingan. Garingan. Biasanya lawak itu banyol dulu. Ya, maaf ya. Aku iki dulure Pak Agus. Najan kula ganteng tapi kula arang-arang adus. Biasanya Makanya lebus. Makanya saya lebus ya. Kemudian ada lagi satu lagi. Biasanya itu diikuti musik. Setelah ada musik, kemudian kosong, kemudian musik lagi. Cekintung waktu kemat, petuntang watu kumat. Ini gamelan sudah. Sekarang sedikit saja karena sudah malam. Ya nggak apa-apa yang dicatat itu kok. jam 09.00. Pancasila ideologi negara perwujudannya, ini bahasa Indonesia ya. Kepulauan Nusantara, kebudayaan Indonesia merupakan kekayaan kita. Mari kita gali, kita uri-uri dan kita budaya.
dayakan. Supaya Dadi mengerti bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Jawa biasanya nggak ngerti. Jadi saya pakai bahasa Indonesia. Bagus. Indonesia tanah. Ini saya pakai bahasa Jawa sedikit ya. Airku Islam Buddha. Kan di negara kita ada Islam ada Buddha. Ya. Lanjut. Kristen lan Hindu. Saya sekarang Banyolan ya. Kepenak dadi bujangan. Ada masih bujangan ya. Ngalor ngidul tanpa tujuan. Aduh, tanpa tujuan rek. Wong lebengi turune dhewean kepingin anget dadakno ngeloni bantal cekap semanten piatur kula menawi lepat nuwun sepura. Saya sekian saja. Bila ada kesalahan saya mohon maaf yang ucap karena itu seperti ini kalau ngarang-ngarang takut nanti sekarang kan zamannya zaman canggih nanti keliru satu kata nanti di orang banyak. Alasan. Jadi luar biasa ya. Jadi ini adalah Pak Suto sebenarnya. Lanjut. Itu setelah itu tadi dari pelawak ya. Setelah itu misalnya oleh Pak Suryono kemudian tung tak tung dong tadi langsung ngitung. Setelah ngitung terus ada guyonan sama teman-teman ada dua atau gimana setelah itu bicaranya pokoknya Banyolan setelah ini iki dina niki Lodruk siapa namanya Lodruk Arum Dalu akan mempersembahkan sebuah cerita ojo lali rek tinggal cerita pahlawan Sawo Gali. Tak kira pahlawan bertopeng. Itu. Nah setelah itu kan ada adegan seperti kamu jadi ini sampai jadi ini. Setelah itu selesai cerita, tamatlah cerita pahlawan Sawunggaling. Setelah berikutnya jangan lupa nikmatilah jalan cerita besok, yaitu akan membuat cerita apa gitu. Sudah sekian, terima kasih Pak. Ya. Ya nggak apa-apa. Ini Pak Suto itu bisanya kalau ditanya dia bisa jawab gitu kan. Tapi kalau kemudian mau menjelaskan apa ya bingung. Jadi lebih baik ditanya. Sampai mau takon silakan. Nggak apa-apa. Ludruk, ya kan? Ludruk tahu nggak? Ludruk itu dulu kan memang awal mulanya terkenal di Jombang. Kemudian ke Surabaya ke Jawa Timur. Akhirnya kan kemudian terkenal dengan Ludruk Jawa Timuran. Nah, akhirnya kan macam-macam. Tapi di Malang pun juga kemudian dia cari pakem. Ludruk Malangan, Ludruk Surabayaan, Ludruk mungkin Lamongan misalnya seperti itu. Itu Sud. Nah bedanya Ludruk dengan ketoprak apa kan beda. Sama-sama sih kadang. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian tadi saudara-saudara acara Tembang Mocopat yang kita lakukan kali ini tadi sudah dijelaskan tentang Dendang Bulo ya. Dan tembang-tembang Kamardikan, jula-julinya juga Kamardikan, pas itu. Golek apa ya, cari tema begini nih yang kita melakukan penyesuaian itu sebenarnya tidak mudah. Dan kemudian harus ketemu dengan syair atau bait tembang mocopatnya atau kemudian kidung jula-julinya juga nggak mudah. Ya harus memang ketemu dan ngarang kan begitu toh. Nah, kan itu. Kalau nggak kebiasaan ya juga tidak mudah. Tidak sinkron tidak mudah. Ini nanti kita setelah acara kali ini kita napak tilas ke Dedes ya. Ini kebetulan ada Pak Budi ya. Terima kasih Pak Budi gitu kan. Pak Budi ini salah satu pegiat budaya yang dari desa apa Mas Budi? Bogor yang dari sana itu ya. Teman Bogor Tumpang. Bokor. Kali selaku DPD IPAKA Jawa Timur. Ya, Saking salah satu TNI Angkatan Darat. Ketuanya Pak Irara, rencangi Pak Kasat Jenderal Andika. Oh gitu ya. Ya, oke baik. Jadi pelaku budaya pariwisata. Pelaku budaya dan pariwisata. Jadi nanti bisa kemudian dibantu untuk dipandu di Dedes. Kita nampak tilas saja ke sana nggak apa-apa kan gitu kan. Biar Anda tahu gitu ya.
Pak Desur mungkin kita tutup dengan apa ya? Dengan Itu tembang, tembang campur sari, Pak. bukan tembang campur sari ini Apa? aja. Ya dendang gulo apa namanya kidung remekso eng bengi. Oh, gitu Rina. Remuk Tak sak gowo bengi. ora catetane. Aku gak apal gak tahu catet. Gitu. Kalau nggak hafal digoleki ndok kontak YouTube-nya gitu. Sama kidung ada kok. Kaya tak gowo. Nggih, gitu kan. Bisa ditutup dengan kidung rumekso ing bengi dan kemudian perlu Anda ketahui bahwa salah satu kidung rumekso ing bengi dengan dandang guloi yang diciptakan oleh Sunan Kalijogo itu sebenarnya adalah lebih banyak bercerita tentang doa-doa. Jadi doa dari kita mendoakan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu didoakan semuanya itu. Kidung rumekso ing bengi. Ya, ada Pak. Ada. Mungkin tidak semuanya Pak D, mungkin dua bait mungkin cukup ya. Yang utama ya. Iya. Gitu, Iya, mungkin iya. gitu. Nah, Pak Anu mungkin Sebagai apa ngersakaken namanya? Pak Anu, Sebagai penutup, Pak Tentara monggo. Iki wonten catetan. mungkin sebagai penutup biar kemudian acara nanti kita lanjutkan karena Pak Tilas. Biar nggak terlalu lama. Iki loh di atas tadi. Ah sudah, Nggih, sudah. Sudah. Nggak usah banyak-banyak. Enggak, Pak. Anu, penjela pinter. Jenengan aman Pak? Lu aku tok. Iya, nggak apa-apa. Waduh, aku tok ta. Lah yo siki. Ya wes nggak apa-apa, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Tembang Kidung Rineksa Wengi. Ana kidung rineksa ing wengi Enggak apa-apa. teguh ayu luput ing lara Pak Suto. luput pilai Jin setan datan urun panaluhan tan ono wani miwa panggawe Allah gunaning wong luput geni antemahan tirta maling adoh tan ono ngarahing mami guna tutupan sirna sakabehing lara pun samya bali sekeng ngomong pansami amirasta walasase pandulune saking praja luput kati kapuk tebaning wesi saking wisa tawa satu kala tutut kayu aing lemah sangar saking landak kuaning wong
lemah miring yang pagi pon ing merah makaten tembang kidung rineksa wengi dandang kula menika tapi ngangge slindru. Matur nuwun. Bilih menika ngasih kula aturaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu kalis ing mirsambi kala amin amin ya rabbil alamin. Matur nuwun Pak Desur, mekaten saudara kita acara Sinau Budaya dengan tema Dandang Gula Kamardikan. Jadi kan tadi Kamardikan. Terus kemudian sudah ditembangkan dandang gulonya semuanya tadi dan ditutup pun dengan tembang kidung rumeksa ing bengi iku juga dengan dandang gulo. Kabeh dandang gulo. Mudah-mudahan kita semuanya entuk dandange entuk gulane. Terima kasih, kita ketemu lagi minggu depan gitu ya dalam Sinau Budaya yang lainnya. Lain kesempatan kita bisa bahas topik-topik yang lebih menarik. Bila topik walidaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.